Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita lanjut kembali mulai zikir petang. Tak bacakan, ikutin Ji. Saya baca ulang nomor 3, 4, 5, 6. 4 zikir, diikuti. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor 4. Iki dibuka apa ora to bukune iki? Terus nomor 4. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor 5. Membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 6 baca 4 kali Nji. Saya tambah 1 kali lagi. Nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni
As'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Nomor 8. Ini terakhir. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik. Sekarang kita lanjut. Ini setiap kalau Sabtu Kliwon, Sabtu Legi saya bahas di pelayan Ji. Ya, itu ibu-ibu bisa ikuti. Sama nanti ada kajian khusus ibu-ibu itu setiap Selasa pertama dan Selasa kelima di Karangrecek di Masjid Al-Azhar. Nah, saya bawa buku itu juga. Baik. Lanjut pembahasan utruk asaron qablar rahil. Yaitu tinggalkan amal sebelum melakukan perjalanan jauh. Nah, kita masih lanjut tafsir Yasin ayat 12. Edisi 121. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Taib, itu Yasin ayat 12. Sekarang kita lihat yang tersisa bagian 3 atau amalan nomor 3. Wonten sedekah jariyah, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, terus doa anak soleh. Dibacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Taib. Idza matal insanu, jika manusia meninggal dunia, jadi mayat, sudah dikubur. Inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Ya, amalnya terputus. Illa min salasatin, kecuali 3 amal. Kecuali berapa amal? 3 amal. Min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah.
Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi bentuknya wakaf. Nanti tentang wakaf saya jelaskan lagi. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yuntafa, diambil manfaatnya. Yuntafa'u bih ini dalam bahasa Arab disebut na'at man'ud. Karena yuntafa'u bi jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah. Maka kalau diterjemahkan ilmu yang bermanfaat, sifat ilmunya yang bermanfaat atau ilmunya yang diambil manfaat. Kemudian wawaladin solihin. Dan yang ketiga, anak soleh. Yad'u lahu. Yad'u mendoakan. Anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Nyanya ini yang mati tadi. Berarti anak soleh yang mendoakan orang tua yang tadi sudah meninggal dunia. Kan tadi amalnya terputus kecuali doa anak soleh ini. Anak soleh ini doakan siapa? Orang tuanya. Dan dalam bahasa Arab yad'u lahu ini juga jumlah fi'liyah, kata kerja dengan fi'il di depan, kalimat dengan fi'il di depan kata kerja terletak setelah isim nakirah, maka menunjukkan sifat. Maka kalau diterjemahkan anak soleh yang sifatnya rajin mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang sifatnya rajin mendoakan orang tuanya. Berarti memang dari sononya anak ini rajin doakan. Itu sifat anaknya itu. Bukan sekali-kali. Ya, namun dia setiap kali sholat doakan, terus setiap kali berdoa orang tuanya doakan lagi. Ada waktu mustajab orang tuanya didoakan terus. Jadi itu memang sudah jadi watak sifat anaknya tadi. Berarti 3 ya. Apa amalannya tadi? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Doa anak soleh, atau tadi saya terjemahkan anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi sifat dari anak ini terus doakan orang tuanya. Karena disebut tadi sifat di sini dari anak tersebut. Karena bisa jadi anaknya cuma sekali-kali saja. Oh, pas orang tuanya mati itu enggak oke. Pas setelah itu, ya setelah bertahun-tahun enggak lagi. Atau pakai hitungan hari. Pas hari ke-7, 40, 100, terus? Setahun, terus? 2 tahun juga? Oh, 2 tahun, terus? 1000, terus? Entah, wes mandek tau, coba lihat. Berarti hitungannya entek tak? Ini selalu doakan terus. Kapan berhentinya? Oh, enggak berhenti-berhenti. Dia masih hidup, dia doakan orang tuanya terus. Itu sifat dari anak soleh. Yang namanya anak soleh seperti kata Imam Ibnu Hajar. Ya, yang namanya anak soleh seperti kata Imam Ibnu Hajar, soleh itu al-qaim bihaqillahi wa huquqin nas. Dia itu menjalankan kewajiban pada Allah dan kewajiban terhadap sesama manusia. Ini sudah pernah saya singgung belum ya ini? Sudah. Tentang orang soleh. Sudah, orang mangkat berarti. Soleh itu yang punya sifat satu, jalankan kewajiban pada Allah. Yang kedua, jalankan kewajiban pada sesama manusia. Ini yang masuk dalam doa yang kemarin kita sebut.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami dan juga salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kata para ulama, siapa yang masuk dalam istilah soleh tadi, maka dia akan dapat bagian dari doa tadi. Maka dia kalau masuk dalam kriteria orang soleh akan terus didoakan oleh orang-orang yang sholat. Berarti kalau tidak masuk dalam kriteria soleh, maka tidak dapat doa tadi. Paham Bapak-Bapak? Nah, maka balik pada anak yang soleh, berarti pada hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan orang tuanya juga bagus, hubungan dengan sesamanya juga bagus. Bukan dia itu hanya rajin sholat dengan orang tuanya 2 rakaat. Bukan. Bukan dia itu dengan orang tuanya baik sekali, namun orang sholat. Bukan. Itu bukan anak soleh. Anak soleh hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan sama manusia juga baik. Paham Bapak-Bapak? Anak soleh dapat di mana tadi? Hah? Apa di mal-mal? Di mana Pak? Apa di pantai-pantai? Di mana dapat anak soleh? Bapak-bapak. Atau beli di mana lah? Beli di mana? Aku arek tuku. Di mana? Di rumah. Dididik napa mboten? Dididik. Kok iki wis pinter-pinter ya iki ya. Sinau. Nah sekarang dari hadis 1 itu saja Imam Nawawi jabarkan panjang lebar. Ingat ya, kalau sebut Imam Nawawi itu dasarnya itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang biasa dianut wong Indonesia. Indonesia itu Syafi'i tulen. Nanti kalau menyelisih apa kata Imam Nawawi, tobatlah pada Allah. Nanti sebut nanti di sini, coba lihat nanti. Amalan-amalan jenengan yang keliru-keliru Imam Nawawi nyinggung nanti di sini nih. Biar tobat ini yang Syafi'i ngaku Syafi'i namun amalannya ngawur-ngawur wae. Nanti akan disinggung di sini nih Imam Nawawi. Saya baru bedah tadi, baru buka buku. Imam Nawawi kok kayak gini ya? Imam Syafi'i Indonesia siapa? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i wis mati. Imam Syafi'i Indonesia siapa meneh? Hah? Boh iki ora nyambung, ketoke urung ngeteh paling iki. Coba baca Imam Nawawi berkata apa di situ? Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim membawakan judul bab untuk hadis di atas, pahala yang terus melekat pada seseorang setelah ia wafat. Nah, atau pahala yang terus mengalir walaupun dia telah wafat. Sudah dalam kubur pahalanya ngalir terus. Coba lihat Imam Nawawi menjelaskan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis di atas bahwa para ulama berkata, mana hadis adalah amalan yang dilakukan oleh yang telah meninggal dunia terputus saat meninggal dunia. Pahala baru baginya juga terputus kecuali 3 hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Nah ingat ya, dia jadi sebab. Amalan itu ada. Karena dia ini usahakan amalan itu. Nah kalau dia meninggal dunia pahalanya ngalir terus ke dia. Coba lihat kata lanjutannya. Anak itu hasil usahanya. Ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya pula. Begitu pula sedekah jariah berupa wakaf juga dari dirinya. Nah, anaknya kan dia usahakan toh? Betul nggak? Nanti lahir terus sampai dididik. Betul nggak Bapak-bapak? Sen didik siapa? Bapak atau Ibu? Bu, siapa yang didik? Nah, kuwi toh. Makanya para ulama itu katakan ibu itu ya itu jadi madrasah di rumah itu. Sebenarnya kalau ibunya itu sudah bagus tuh nggak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi, itu sudah dari rumah itu ibunya itu.
Kalau ibunya sudah bagus itu dari rumah aja, itu ibunya aja. Namun kadang ibu-ibu ya kalau zaman saiki ya wis gaul. Ibune milenial meneh. Terus tambah lagi sukane ya jalan-jalan orang mikir rumah. Kalau di rumah ya dolanan HP. Anaknya ditinggal ya dinei HP. Orang diurus. Saya pingin itu didikannya itu ibu-ibu dulu itu. Kalau ibu-ibu itu rajin ngaji, alhamdulillah. Weh anak iso selamat itu. Karena pendidikannya paling besar itu dari ibu. Makanya sejak nikah itu, ya dari nikah lagi golek wedok loh niki. Saiki kan wis ono toh. Nah, misalnya belum. Maka untuk dapat anak yang soleh itu awalnya dari siapa dulu? Dari calonnya nanti itu dipilih dulu. Calon ibunya. Kalau ibunya dipilih calonnya itu yang ngurus anak wayo raisa, kepiye coba? Nggak bisa didik. Ya tahu latihan, namun milih yang benar. Apa ora golek meneh to, Pak? Paham Ibu? Itu dari jenengan loh kuncinya itu. Kalau jenengan nggak baik ya anaknya ya kayak ngono terus lah, Bu. Contohnya itu dari ibu dulu. Makanya bahwa bapak itu kalau dengan ibu-ibu ya baik-baik. Iya toh, Pak? Baik nggak sama istrinya ini? Baik apa? Istrinya sudah ngurus banyak itu loh. Mbok dinei jajan tambahan gitu. Mbok sekali-kali ditraktir makan apa? Oh, bakso. Nei bakso wae ora tahu. Ora gelem apa kowe seorang duwe? Jadi kuncinya balik, anak itu hasil usaha dari siapa? Orang tua. Orang tua dapat pahala situ. Terus tadi lagi yang kedua, ilmu yang ia ajarkan dia ngulang TPA misalnya. TPA itu saya diulang apa toh? Nah, Iqra misalnya, dia ngulang Iqra tadi. Atau yang ia tulis. Terus yang lain manfaatkan. Nah, maka dia dapat bagian dari situ juga. Itu kan hasil usaha dia. Sama juga dengan sodako jariyah berupa wakaf. Itu juga bermanfaat nanti kalau sudah meninggal dunia. Maka dipikirkan itu amal jariyah ini loh. Sedekah jariyah, ilmu tadi. Terus sedekah jariyah berupa wakaf. Kadang itu kita nggak mikir untuk ini. Kadang wis tua. Mikirnya kayak cah nom. Mikir hartanya itu, wah le ini kepiye ya, harta ini bisa tuku kontrakan apa piye ya. Tanya lagi, mikir kontrakan lagi, mikir rumah lagi, mikir sawah lagi, mikir sapi lagi. Nggak mikir amal jariyah. Padahal ini luwih penting loh ini. Terus setelah itu Imam Nawawi. Setelah itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan faedah lainnya dari hadis di atas sebagai berikut. Nah sekarang kita lihat ini faedah-faedah lainnya dari Imam Nawawi. Hadisnya cuma pendek, namun para ulama kalau uraikan itu panjang lebar sekali. Itu tanda ilmunya itu luas. Hadisnya pendek, bisa dijabarkan. Kalau kita itu kebalikan, ngomongnya banyak. Isinya sedikit. Iya toh? Kita kayak gitu. Ngomong ceramahnya panjang lebar 2 jam. Isinya gursak menit. Oh itu pas acara manten toh? Apa sih biasanya ngomong banyak itu siapa? Saya biasanya kasih sambutan panjang lebar tuh apa jenenge, Pak? Bukan yang saking tuan rumah itu bilang minta maaf gini macam-macam gitu. Apa namanya?
Walang. Warang. Nah, itu tugasnya apa itu dia? Menyampaikan dari tuan rumah toh? Itu ngomongnya setengah jam, sak jam lah. Padahal intinya cuma apa? Hah? Nah, iya, jaluk maaf berarti toh. Nah, kui. Malah bisa diringkes loh itu sebenarnya itu. Nah, ini kayak gini ngomongnya tuh bahasanya. Padahal isinya Terus lihat, kita lihat isi yang pertama dulu. Hadis ini jadi dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah tergantung keadaan tiap orang. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah. Nah, hadis ini jadi dalil keutamaan nikah. Untuk dapat apa nanti? Keturunan yang soleh. Namun kalau anak-anak muda saat ini senangnya pacaran. Iya toh? Nanti yang orang tua bahkan itu biarin aja loh anaknya itu. Apalagi kalau sudah tahu si lanang itu dua motor apik, motornya ninja, motornya larang. CBR kurang mahal, mahal pokoknya. Ya kan kalau dia sudah tahu kayak gitu, wah dibebaskan saja itu anak perempuannya dibawa pergi kemana-mana. Padahal belum tentu itu motornya loh tuh. Coba lihat. Iya nak, bisa jadi nyilih kancane loh. Non bapak mbok itu wis senang banget. Waduh alhamdulillah nak, calonmu itu luar biasa. Padahal motor apa? Pinjaman, silian, Pak Bu. Kalau enggak ya motornya yo kredit. Itu juga masih mikir, coba lihat. Cari di sini calon yang baik, kemudian nanti biar dapat keturunan yang soleh. Mugi-mugi bapak ibu-ibu yang anaknya sulit dapat jodoh, mugi-mugi cepat segera dapat jodoh. Kalau sulit dapat nanti bisa lewat biro jodoh DS itu loh, rumah iso itu nanti tak golek sing apik pokoknya. Ah ngapusi. Siapa saya ngomong mau? Wanine yang buri layar aku. Ini kemarin alhamdulillah ada uang apa ini? Baleharjo ya, Wonosari Baleharjo toh? Nah, itu kemarin saya datang ke sana. Alhamdulillah dapat jodoh wong Sleman. Yang satu itu ya semester akhir dua-duanya. Namun sudah mapan yang laki-laki, manajer loh itu. Iya. Biro jodoh rumah isos golek. Cari apa? Soleh, ya soleh, dia soleh. Oh biasanya ngaji kok. Makanya bisa, tapi ya butuh sabar. Kalau tak jodohkan ya nanti tak datang. Kalau saya nggak jodohkan ya mbuh kita kok orang. Itu. Nanti ya kalau punya anak daftar gitu. Nanti bisa wong Giri Subuh iso untuk wong Purwosari padahal jauh bisa. Mau cari wong luar negeri juga bisa tak carikan nanti. Terus hadis ini juga jadi dalil. Hadis ini juga jadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf. Nah nanti pertemuan berikutnya baru tak bahas wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu sesuatu diberi, bendanya ini nanti bertahan terus, dimanfaatkan terus menerus. Maka biasanya kalau orang wakaf itu dengan tanah. Karena tanah itu bisa dimanfaatkan terus. Wakaf itu nggak bisa dengan sesuatu yang langsung habis. Ustadz, saya wakaf dengan Indomie 10 kilo. Oh nggak bisa Pak. Indomie langsung habis. Ya toh, Ustadz, saya dengan nasi bungkus 100. Langsung habis nggak itu nasi bungkus? Habis. Maka nggak bisa wakaf. Kalau mau kasih makan dapat. Namun kalau wakaf harus bendanya tadi bertahan. Jadi dipakai terus menerus. Nah nanti saya jelaskan syarat-syarat wakaf insya Allah. Terus yang ketiga.
Hadis ini juga jadi dalil keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus memperbanyak ilmu. Dan kita harus semangat mewariskannya dengan mengajarkan, menulis, dan menjelaskan. Ilmu juga hendaknya dipilih dari ilmu yang punya manfaat besar dan ilmu yang penuh manfaat lainnya. Nah lihat, nanti dipilih ilmunya. Cari ilmu yang punya manfaat besar dulu. Baru ilmu yang manfaat lainnya. Jadi kalau mau ajarkan dari ngajarkan tauhid dulu. Ajaran pokok-pokok Islam itu diajarkan. Hanya besok Jumat Sabtu itu saya ajarkan hadis-hadis 42 hadis itu hadis pokok. Orang kalau mau kaji Islam yang dalam ya ini dalam 42 hadis Arba'in Nawawi. Dia sudah kuasai itu, dia sudah kuasai dasar-dasar Islam. Apalagi kalau hadisnya itu dihafal. Ya, 42 hadis ini harus dihafal kalau yang muda-muda itu. Ya, di luar kepala. Kalau suruh yang sepuh-sepuh ya palingnya luar ya kepala, di luar kepala ya orang yang hatinya. Hilang. Saya nom-nom gitu. Jadi bisa tadi pilih ilmu yang diajarkan, ngajarkan yang paling penting dulu. Ada ibadah misalnya sholat. Sholat kan dibutuhkan tiap orang. Misalnya cara sholat. Ya, cara sholat yang benar. Nah ini buku saya belum jadi nih, kalau enggak saya bagi jamaah ini cara sholatnya dengan gambar. Tapi mau bahas ini nanti khusus nih kayaknya diselak nanti itu. Pak Kartijo. Siap? Tanggalnya urung loh, paling Januari ya itu. Ya aku harap jalan-jalan Desember ini. Butuh refreshing. Apa? Mbok metu wae to gentle dikit apa? Iya. Terus ilmunya tadi diperbanyak, maka harus ngaji biar ilmunya itu nambah. Jadi ilmu nggak stagnan terus kayak gitu terus nggak berkembang. Kayak khotib Jumat tuh kalau ngisi gur kuwi wae. Sesok nasihat takwa, sesok syukur, balik meneh takwa, terus syukur, takwa, syukur terus. Ya, jadi jamaah pada ini wah iki syukur meneh, sesok takwa meneh, muter-muter kuwi terus. Nih makanya tak kasih teks itu biasanya kalau pas hari kayak begini. Nanti bawa bisa ambil nanti pas pulang nanti ya. Terus sudah keberapa? Yang keempat, lihat di atasnya. Hadis ini juga jadi dalil bahwa doa itu bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Begitu pula sedekah bermanfaat juga untuk yang telah meninggal dunia. Akan sampainya pahala pada mayat untuk dua amalan ini, doa dan sedekah, telah disepakati oleh para ulama. Begitu pula melunasi utang sebagaimana telah dijelaskan. Nah, melunasi utang juga termasuk bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini ya, punya utang nih. Utang berapa? 1 miliar. Berapa? 1 juta. Ya, misalnya 1 juta, diketahui nih sama anak putune nggih. Nah, dilunasi oleh anaknya tadi. Nah, pahalanya ngalir alias utangnya dianggap lunas. Urusan berikutnya untuk dikubur mudah. Contoh lagi di sini bermanfaat untuk yang telah meninggal dunia. Kata Imam Nawawi, doa dan sedekah. Apa? Doa dan sedekah. Doa ditujukan pada yang meninggal dunia tadi, maka nanti bermanfaat doa itu untuknya. Misal pada orang tua, Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nyampe itu pada yang meninggal. Tanpa pakai waktu khusus. Tanpa mesti ngumpul-ngumpulkan orang. Cukup masing-masing. Misalnya anaknya nggih, putune nggih, doakan masing-masing tanpa mesti ngumpulkan banyak orang. Paham Bapak? Itu enggak keluarkan biaya loh. Kudu nggak kewae langsung itu nyampe.
Bermanfaat, tidak ada penghalang sama sekali. Apalagi anak putune langsung itu ikhlas dalam doa. Begitu juga sodako. Dia niatkan, ini saya punya Al-Quran Ustadz. Al-Quran ini saya mau sodakokan atas nama ibu saya yang baru meninggal dunia. Maka nanti dia niatkan saja, itu pahala sodako Al-Quran ini bermanfaat untuk ibunya. Sepakat para ulama, doa dan sedekah nyampe. Ini tidak ada perselisihan, doa dan sodako nyampe. Termasuk dalam sedekah ini para ulama contohkan misalnya dengan kurban. Maka sebagian ulama masih membolehkan seperti dalam mazhab Imam Ahmad, kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jadinya itu diniatkan sedekah, maka nanti jadi pahala sedekah untuknya juga. Nyampe pada yang telah meninggal dunia tadi, pahala kurban tadi ngalir pahalanya untuk dia, dianggap sebagai sedekah. Terus sedangkan amalan haji, jika dibadalkan untuk orang yang telah meninggal dunia dianggap sah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Membadalkan haji sama dengan melunasi utang jika haji tersebut haji yang wajib. Jika haji tersebut sunnah, maka termasuk dalam masalah wasiat. Nah, jadi haji itu boleh digantikan yang lain. Misalnya Bapak Simbo itu meninggal dunia padahal sudah punya niatan haji. Namun karena waktu, biasanya kan sekarang waktu ngantri kan lama kan, nunggu kan? Berapa tahun? Berapa? 25 tahun. Umurnya sudah 7 tahun. 5 tahun setelah daftar meninggal. Namun sudah apa? Niat dapat pahala haji itu sebenarnya. Karena sudah apa? Niat. Nah, kalau anaknya sudah berhaji ya, maka anaknya bisa membadalkan. Cukup haji lagi atas niatan orang tua, maka pahalanya ngalir pada orang tua. Terus sedangkan amalan puasa, jika yang meninggal dunia dibayarkan puasanya oleh yang hidup, maka yang tepat wali si mayit boleh mempuasakan dirinya. Hal ini sudah diterangkan dalam kitab puasa. Nah, lihat kata Imam Nawawi, boleh kalau ada yang meninggal dunia punya utang puasa, boleh ahli warisnya mempuasakan. Misalnya ketika meninggal diketahui puasanya ada 10 hari utang, maka ahli warisnya 5, maka bisa dibagi 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ahli warisnya nanti yang puasa, pahala ini nanti ngalir. Terus adapun membaca Al-Quran dan menjadikan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, begitu pula sholat dan ibadah semacam itu, maka menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, pahalanya tidak sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, pahala baca Al-Quran untuk orang meninggal tidak sampai. Dia kirim Al-Fatihah tidak nyampe. Dia kirim surat tertentu juga tidak nyampe. Yang bilang siapa? Mazhab Syafi'i. Saya sudah dapat 2 literatur berarti. Yang pertama dari Imam Ibnu Katsir, sudah sering kali saya sebut. Yang kedua dari Imam Nawawi. Dan dia katakan ini pendapat mazhab dan ini jadi pendapat jumhur. Jumhur itu kebanyakan ulama. Walaupun dia katakan ada perbedaan pendapat di sini, dia masih hargai. Namun kalau dia itu Syafi'i tulen, nganggap itu tidak nyampe. Yang nyampe apa tadi? Doa. Apalagi sedekah. Apalagi haji. Apalagi puasa. Apalagi nyaur utang. Ya toh? Yang tadi dia sebut kan? Doa, sedekah, ya, haji, puasa, nyaur, utang, nyampe. Ya, kurban masuk sedekah tadi. Sedangkan tadi di sini sebutkan terakhir, baca Al-Quran. Apalagi
Sholat, dia sholatkan, mau niatkan untuk simba yang sudah meninggal dunia. Dan ibadah semacam itu, maka menurut mazhab Syafi'i tidak nyampe pahalanya ketika ditransfer, ketika dikirim. Kiwes jelas loh iki. Ya, kalau mau lihat kitabnya tak tunjukkan, nanti ada di perpustakaan itu. Baru tak catat sore ini tadi. Kira tak ngapusi ini ya. Terus tak catat ya. Mau banyak ya men, orang mikir aku. Saya bawa pendapat kok dari mazhab Syafi'i. Padahal sini paling ngaku mazhab Syafi'i itu kalau di Indonesia itu. Kalau mau ngaku Syafi'i tulen, ini kayak gini Syafi'i tulen ini loh. Ini gak di luar mazhab saya bahas, masih mazhab Syafi'i yang saya bahas. Dan sekarang saya lagi konsen itu lagi bahas mazhab Syafi'i terus. Fikih saya lagi beralih itu dengan mazhab Syafi'i. Makanya kalau sekarang baca Al-Fatihah saya jaharkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya nggak keras bismillahnya, sekarang saya jaharkan. Karena mau belajar Syafi'i terus saya praktekkan langsung itu. Kalau saya yakin dalilnya benar, saya kuatkan pendapat itu. Saya praktekkan langsung. Ya. Kecuali dalam beberapa masalah saja, kalau saya tidak setuju itu pendapatnya, saya nggak amalkan. Namun kalau masih saya terima, amalkan itu. Contoh kayak gini. Berarti sekarang mau memberi manfaat untuk orang yang telah meninggal, apa solusinya kalau begitu? Orang tua meninggal dunia, solusinya apa kalau gitu biar terus dapat manfaat? Apa tadi yang sudah disebut? Doakan. Ya, doa itu perlu biaya nggak? Nggak, tadi sudah saya sebut. Perlu kumpulkan orang nggak? Nggak juga. Ya perlu niat. Ya, tadi doa wes niat. Iya toh, dia bar sholat langsung dongake orang tua yang sudah meninggal dunia tadi kan, nyampe enggak? Nyampe. Wes yakin itu loh. Sudah pasti itu. Nyampenya itu sudah pasti. Para ulama enggak beda pendapat kalau untuk doa. Kalau punya kelebihan harta, kasih sodako atas nama orang yang telah meninggal dunia. Nyampe. Pasti itu. Nyampe dengan izin Allah, yang penting niatnya ikhlas itu. Jadi pakai hal-hal yang disepakati tadi. Ada ulama yang tadi mengatakan baca Al-Quran nyampe, cuma mazhab Hambali di Saudi sana. Namun walaupun di Saudi sana katakan nyampe, mereka nggak lakukan ritual-ritual tertentu. Ya, nggak kayak kita, mereka lakukan ritual-ritual sana, nggak ada ritual-ritual 7, 40, 100 apa 1000 apa. Nggak ada. Kalau mereka berpendapat kayak gitu. Paham ini Bapak? Engkau nuduh aku radikal meneh. Mungkin nganggo mazhab Syafi'i kok. Saya nggak keluar dari mazhab ini. Kalau saya bilang ini mazhab lain boleh. Wah ini tulen mazhab Syafi'i. Nggak keluar-keluar dari situ. Marah setuju ya monggo, ora setuju ya aku ora mikir, pokoknya nyampaikan wae. Itu. Nah, terus satu hadis lagi yang menunjukkan amalan-amalan tadi nyampe ya. Ini hadis ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah: 1. Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. 2. Anak soleh yang ia tinggalkan. 3. Mushaf Al-Quran yang ia wariskan. 4. Masjid yang ia bangun. 5. Rumah bagi Ibnu Sabil, musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun. 6. Sungai yang ia alirkan. 7. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan terus mengalir untuknya setelah meninggal dunia. Lihat, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada nanti amalan yang terus mengalir. Amalan dan kebaikan yang terus mengalir setelah meninggal dunia. Pahalanya terus mengalir. 1. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ada ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. 2. Wa waladan solehan tarokahu. Ada anak soleh yang ia tinggalkan.
3. Wa mushafan warasahu, ada Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang ia wariskan. Tahu mushaf Al-Qur'an ya? Ya. Mau terserah di sini mau tulisan Arab saja atau tulisan Arab plus terjemah. Terus yang 4, au masjidan banau, atau masjid yang dia bangun. Bangun apa? Masjid. Terus yang 5, au baitan li ibni sabil banau, ada rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun. Ibnu sabil itu apa? Musafir yang terputus perjalanan. Misalnya orang dari banyak wisata-wisata sekarang toh. Nah, dari utara, dari Solo sana. Jenengan bangun di situ ada satu tempat untuk orang nongkrong saya situ. Istirahat sebentar saja, rest area kasih gratis. Buat rest area toh, mampir situ. Ya. Ada bangun gazebo, kayak ada tempat orang duduk saya di situ. Terus dia sudah rehat, pergi lagi. Nah, itu jenengan bangun yang ini amal jariah itu. Untuk menghilangkan rasa capeknya ketika dia berhenti sebentar saat perjalanan tadi. Atau ada tempat nginap dikasih cuma-cuma gitu bagi orang yang terputus perjalanan. Nah, itu namanya bangun rumah untuk ibnu sabil. Terus yang ke-6, ada sungai yang dialirkan, au nahron ajrahu. Bentuknya juga bisa pipanisasi, ya, air itu dari sumber air kemudian disalurkan dengan pipa-pipa gitu sampai ke pemukiman. Masuk. Atau sumur dibangun ya toh? Nah, kemudian dialirkan ke pemukiman, masuk. Atau misalnya di masjid, ini sumbernya sama, air juga sama, pasang galon di situ, ada dispenser, dikasih air. Mau lebih bagus lagi, kasih teh, kopi, gula batu. Nah, setiap datang mampir, alhamdulillah iso ngeteh gratis. Kasih minum nggak? Kasih. Kalau angkringan bayar. Ini masuk masjidnya apa tadi? Gratis, tis. Nah, yang ini kayak diterapkan di Masjid Al-Azhar Karangreja itu. Haus datang aja di Masjid Al-Azhar itu, gratis itu semuanya itu. Ya, mampir aja di situ. Ada beras kencurnya, ada apa-apanya itu. Kalau saya lagi jalan terus haus, mampir aja di Masjid Al-Azhar. Ya, mau ngambil apa aja saya bawa pulang, punya saya ambil aja gitu. Kacang tak ambil kresek gitu langsung mulai. Terus tahu. Gue Pak Sudar itu paling gue hokah banget. Terus yang ke-7, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Nah, semua itu akan terus mengalir untuknya setelah meninggal dunia. Mugi-mugi kita punya 7 amalan tadi. Ya toh? Ilmu, anak soleh, mushaf Al-Quran, masjid, rumah bagi ibnu sabil, sungai yang dialirkan, sampai pada sedekah. Cari 7 ini. Jangan milih satu saja. Kalau bisa 7-7-nya, lakukan hal-hal yang bisa wujudkan 7 ini. Kalau nggak bisa ya banyak-banyak berdoa pada Allah biar diberi kelapangan rezeki. Demikian kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat lan bawa berkah. Allah terus jaga kita dalam kebaikan, diberi taufik untuk beramal soleh, dan Allah berikan hujan yang penuh berkah dan penuh manfaat, menyuburkan tanah-tanah kita, memberikan hasil tani bagi kita yang penuh berkah, dan mugi-mugi kita dapat berkah ilmu dan amal serta istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.